kalian membuat bab 1 sampai bab 3. Nah, sebelum membuat bab 1 sampai bab 3 itu seperti apa, itu kalian perlu tahu dulu sistematika penulisannya seperti apa. Jadi dari awal kalian sudah tahu marginnya, misalkan spasinya, jenis fontnya, terus size-nya, dan lain sebagainya, itu kan kalian perlu tahu dari awal. Jadi biar kalian nanti tidak banyak mengedit di akhir-akhirnya, gitu ya. Nah, nanti Pak Subhan juga akan menjelaskan secara teknisnya, akan mempraktekkan langsung di Word-nya seperti apa, kayak bikin daftar isi. Nah, biasanya kan daftar isi tuh kalian manual tuh, titik, gitu kan. Padahal itu ada caranya bagaimana. Jadi kalian nggak pusing-pusing lagi nih gimana nih caranya nih gimana gitu ya. Itu ada caranya, ada teknisnya seperti apa gitu nanti diajarkan. Nah, kalau saya di sini akan memberi tahu kalian untuk sistematika penulisannya berdasarkan pedoman skripsi dari fakultas gitu ya, dari FKIP ini ada nanti saya share gitu ya, nanti mungkin Pak Samsul, Pak Zuhan, dan Prof. Prima juga akan share gitu di kalian. Ini adalah buku panduan skripsi yang terakhir direvisi itu tahun 2019 gitu ya. Nah ini, jadi nanti kalian mengacu pada skripsi di sini. Gitu. Nah ini saya melihat di daftar isinya dulu ya. Nah, daftar isinya. Jadi nanti kalian juga diajarkan bagaimana cara membuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, itu yang bagusnya seperti apa, jadi tidak manual. Gitu ya. Nah, seperti yang kalian ketahui dan sudah pelajari di materi sebelumnya, yang sebelum UTS ya, itu kan kalian sudah mempelajari ragam metode penelitian. Ya, metode penelitian yang kuantitatif, kualitatif, dan research and development. Itu ada sistematika penulisannya. Kalau di panduannya ini kalian bisa melihat di sini untuk pendahuluan aja ya, sama plagiasi. Kemarin kan kita sudah mempelajari juga plagiasi. Terus di sini ada kalau metode penelitiannya kuantitatif atau kualitatif. Jadi kalian nanti sudah kira-kira sudah gambaran. Kemarin kan di soal UTS sudah ya, judulnya apa, kalian suruh buat latar belakang masalah gitu kan ya. Nanti kalian pikirkan kira-kira kalian metode yang digunakan apa? Ya, metode kuantitatif, kualitatif, atau research and development. Karena nanti sistematikanya akan ya nggak terlalu beda banget sih, tapi ada bedanya gitu ya. Jadi disesuaikan metode yang kalian gunakan apa. Nah, di sini kalau penelitian kuantitatif nanti ada ya sistematikanya sama penjelasan isinya. Jadi kuantitatif di sini ada dua, kuantitatif asosiatif sama kuantitatif eksperimen. Gitu ya. Nanti ada lagi sistematikanya seperti apa masing-masing itu ada. Terus kalau kualitatif juga kan banyak macamnya ya, ada grounded theory, ada studi kasus dan lain sebagainya. Nah, ini dia jadi satu. Itu kualitatif di sini. Nah, kalau ini untuk yang sejarah ya, prodi sejarah. Nah, nanti ada juga yang penelitian pengembangan tadi, research and development. Nah, ini sistematikanya seperti apa. Di sini kalian bisa lihat. Di sini sudah lengkap dijelaskan. Berikut kayak penjelasannya nanti kalau sistematika di bab 1 apa saja dan isinya bagaimana gitu. Itu sudah ada ya. Sekarang kita lihat dulu yang kuantitatif di sini halaman 6. Harus saya geser dulu. Ya oke. Ini penelitian kuantitatif. Jadi di sini penjelasan sedikit, ada kuantitatif asosiatif ya tadi ya, sama yang eksperimen gitu. Nah, nanti kalau yang kuantitatif asosiatif itu bab satunya isinya seperti ini. Terus kemudian bab 2-nya seperti ini, dan bab 3-nya seterusnya ini sudah ada. Nanti kalian buatnya dari bab 1 sampai bab 3 ya, tapi bertahap. Nanti tugas kalian buat bab 1 saja dulu, nanti next baru bab 2, next lagi bab 3. Gitu ya. Nah, terus ini nanti kalau sudah skripsi. Nanti kalau daftar pusalaan kemarin kan sudah ya, sudah otomatis kalau kalian menggunakan Mendeley. Ya, tinggal insert bibliografi saja. Dan ini ada lampiran-lampirannya. Nah, di sini sudah ada di buku panduan ini sudah dijelaskan bahwa latar belakang masalah itu isinya terkait apa. Gitu ya, kayak bab 1 pendahuluan. Itu dia tadi ada 5 poin. Ada latar belakang masalah, ada identifikasi masalah, ada batasan masalah, ada rumusan masalah, dan ada manfaat penelitian. Nah, ini masuk di sini, di bab 1.
gitu ya. Nah, ya, seperti yang kemarin di UTS kan kalian sudah membuat sedikit latar belakang masalah, nanti dijelaskan sedikit oleh Pak Samsul seperti apa sih latar belakang masalah gitu ya. Nanti nah, itu dimasukin di bab 1. Nah, terus kemudian di bab 2 itu kajian teoritis. Nah, di sini nih biasanya yang suka banyak apa ya, kutipan-kutipan tapi kutipan asli tidak diparafrase, akhirnya ketahuan plagiasi jadinya gitu ya. Jadi terkadang bukan terkadang ya, banyak gitu yang skripsi gitu ya sudah marginnya ya, margin atasnya kan 4, margin kirinya 4, margin bawahnya 3, margin kanannya 3 gitu ya. Itu saja sudah sangat sedikit, terus spasinya 2, dan itu satu halaman full, bahkan sampai 3 halaman berturut-turut itu full kutipan semua. Nah, ada yang seperti itu gitu ya. Nah, coba nanti kalian pelajari lagi bagaimana caranya supaya tidak terjadi hal seperti itu gitu ya. Dan biasanya di bab 2 ini nih namanya kajian teoritis, ya udah teori semua gitu. Bahkan ada juga yang dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris ada, bahasa Indonesia ada gitu ya. Nah, itu tidak perlu dua-duanya, salah satu saja gitu ya, mau menggunakan yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, ini untuk yang bab 2-nya kajian teoritis. Nah, untuk di deskripsi teoritis ini adalah dari variabel kalian. Kan ada variabel X dan ada variabel Y ya. Variabel bebas sama variabel terikat gitu. Nah, nanti di deskripsi teoritis nanti ada poinnya lagi gitu. Nanti kalian jelaskan variabel bebas kalian apa, variabel terikat kalian apa. Misalkan kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, jelaskan teorinya seperti apa. Ya, tadi berdasarkan artikel-artikel yang sudah kalian cari gitu ya, yang sudah kalian review. Terus satu lagi misalkan terkait dengan metode blended learning. Nah, itu kalian jelaskan di sini teori-teorinya seperti apa. Gitu. Nah, ini di deskripsi teoritis itu kalian menjelaskan variabel terikat dan variabel bebas kalian. Di sini ya, variabel X dan variabel Y-nya. Nah, penelitian yang relevan itu adalah penelitian yang terkait dengan penelitian yang sebelumnya. Kaitannya dengan penelitian yang akan kalian lakukan. Ya. Jadi seperti apa sih hasil penelitian sebelumnya? Kan biasanya ada kekurangan, ada kelebihannya. Nah, nanti kira-kira kalian akan seperti apa melaksanakannya, gitu ya. Nah, ini dia di penelitian yang relevan. Nah, kerangka berpikir di sini juga ada, dan hipotesis penelitian. Nah, kalau kuantitatif itu dia ada hipotesis penelitiannya ya. Nah, satu yang perlu saya tekankan di sini, antara rumusan masalah, hipotesis penelitian, dan tujuan, itu dia saling terkait, gitu ya. Kalau rumusan masalah, dan biasanya rumusan masalah itu bentuknya pertanyaan, kalau rumusan masalah kalian misalkan ada satu, ya pasti yang kalian cari jawabannya dari rumusan itu, rumusan bentuknya pertanyaan tadi, jadi tujuannya itu ya disesuaikan dengan rumusannya. Dan hipotesis itu apa? Ada yang sudah pernah dengar hipotesis? Ya, ada yang sudah pernah tahu hipotesis itu apa? Dugaan ya, Bu? Dugaan. Kesimpulan sementara. Ya, kesimpulan sementara ada dugaan. Ada lagi jawaban yang lain, hipotesis itu apa? Di sini ada ya. Di sini ada nih. Di baris kedua. Jadi hipotesis itu merupakan jawaban sementara. Jadi kira-kira kan kalau kuantitatif bisa ya diperkirakan kira-kira penelitiannya akan seperti apa. Gitu ya. Kalau misalkan kalian mencari perbedaan gitu ya antara dua model atau dua metode pembelajaran, oh berarti kira-kira nanti ada perbedaan atau enggak. Terus ada pengaruhnya atau enggak, ada peningkatannya atau enggak. Nah, itu hipotesis gitu. Jadi makanya tadi antara rumusan, tujuan penelitian sama hipotesis penelitian itu dia saling terkait. Gitu ya. Itu kelihatan di situ. Jadi kalau misalkan kalian rumusannya ada dua, misalkan tujuannya satu, itu kan nggak sesuai. Padahal yang kalian pertanyakan, yang pengen kalian cari jawabannya itu ada dua, tapi yang dituju satu, gitu ya. Nah itu di sini itu adalah hipotesis penelitiannya ya tadi, jawaban sementaranya dari rumusan masalahnya. Nah ini bab 3-nya. Nah ini tujuannya ya. Tujuannya di sini tadi kalau rumusan kan di bab 1, hipotesis di bab 2, tujuan penelitian di bab 3. Nah, tujuan penelitiannya di sini, nanti ada tempat dan waktu. Nah, kalian kira-kirakan saja, kira-kira kalian tempatnya di mana penelitiannya? SMP, SMA, gitu ya, karena ini SD ya, berarti SD gitu kan. SD kelas berapa?
Nah, ini di sini disebutkan gitu ya. Sama waktu penelitiannya kira-kira nanti kalian kalau di semester 8 kan berarti di semester genap ya. Nah, itu kira-kira apa ya? Ini waktunya. Terus metode penelitiannya, kalau kuantitatif kan ada desain penelitiannya juga ya, ada beberapa di sini kalian jelaskan. Terus populasi dan sampelnya. Nah, populasinya berapa, sampelnya juga berapa, gitu. Ini kalian sebutkan. Karena SD mungkin biasanya ya ada 2 kelas, gitu kan. Misalkan kelas 5A ada 5B gitu sampelnya. Ya. Nah, terus di sini ada teknik pengumpulan data. Nah, di sini sudah ada ya untuk definisi konseptualnya, operasionalnya, instrumen variabel terikat ya. Kan tadi ya ada 2 variabel terikat sama variabel bebas. Nah, instrumen variabel terikatnya nanti definisi konseptualnya seperti apa. Ini nggak usah panjang-panjang, tidak seperti di bab 2 ya. Yang singkat saja tapi padat dan jelas gitu ya. Definisi operasional sama jenis instrumen yang akan kalian gunakan. Misalkan instrumennya adalah uraian gitu ya. Terus jumlah soalnya berapa gitu. Atau pilihan ganda nanti jumlah soalnya berapa gitu ya. Atau bisa juga instrumennya angket gitu ya. Nah, itu dijelaskan juga angketnya ada berapa pilihan. Kalau angket kan biasanya bisa 4, bisa 5 gitu ya. Pilihan jawabannya gitu. Itu bisa di sini kalian jelaskan itu instrumennya. Nah, kisi-kisi instrumen itu adalah kisi-kisi yang tadi dari variabel kalian masing-masing. Tadi kan variabel terikat ya ini. Nah, kisi-kisi dari variabel terikat itu apa? Nah, ini dijelaskan. Ya, di sini sudah ada sih, sudah cukup jelas dijelaskan seperti apa gitu ya. Terus ada pengujian validitas sama reliabilitasnya. Nah, ini sama, ini untuk yang instrumen variabel bebasnya. Gitu. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Nah, nanti data karena kuantitatif ya, berarti kan diuji secara statistik. Nanti kira-kira uji statistik apa yang digunakan. Nah, disesuaikan dengan kebutuhannya. Tadi kamu mau apa nih, mencari apa gitu ya. Jadi statistiknya yang digunakan disesuaikan. Dan di sini juga ada hipotesis statistiknya, itu juga tadi terkait dengan hipotesisnya juga yang digunakan hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian sama hipotesis statistik itu beda ya. Kalau hipotesis statistik itu dia bentuknya ya dalam bentuk data statistik gitu ya. Kalau nanti hipotesis penelitian itu bentuknya biasanya adalah dalam bentuk pernyataan. Nah, kalian ini membuat semua ini, tapi bertahap, kok tenang, nggak langsung dari bab 1 sampai bab 3 gitu ya, bertahap. Jadi, tapi produk akhirnya dari mata kuliah ini adalah kalian membuat dari bab 1 sampai bab 3 dengan harapan nanti di semester selanjutnya kan ada mata kuliah seminar proposal. Nah, kalian bisa melanjutkan bahkan sampai skripsi. Jadi, bisa semuanya sejalan gitu ya, dari metode penelitian, seminar proposal sampai skripsinya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya sampai sini? Ya? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Kalau misalkan tadi kan disebutkan bahwa harus ada penelitian yang relevan, Bu. Nah, bagaimana, Bu, kalau misalkan saya ini belum ada penelitian yang hampir sama gitu, Bu, karena penelitian saya itu membahas tentang pembelajaran masa pandemi, Bu. Oke, ya. Kalau ini, saya juga kemarin sempat ikut webinar. Kalian ya, kalau sama itu Pak, siapa kemarin tuh yang kuliah bersama, justru seneng kalau dicari judul yang pengen kalian gunakan, kalian cari di Google Scholar dan belum ada penelitiannya, justru kalian seneng, gitu kan? Karena belum ada yang pakai, kalian nih, gitu kan? Nah, kan tadi kalian itu bisa, kamu bisa aja ada 2 variabel, ya, ada 2 variabel, Meliana. Saya kualitatif. Kualitatif, oke, iya. Nah, tapi kira-kira nggak usah yang satu judul itu dicari, kan tadi katanya belum ada karena dalam pandemi ini, tapi bisa satu-satu. Kamu terkait apa nih? Terkait pembelajaran PJBL, Bu, sama motivasi siswanya, Bu. Nah, PJBL kamu cari aja, hasil penelitian tersendiri PJBL. Nanti terkait dengan variabel satunya lagi yang lain, boleh. Gitu ya. Nah, terus motivasi itu banyak sekali kalau motivasi.
PJBL gitu. Motivasi tersendiri. Nah, dia terkait dengan apa? Gitu ya. Dengan model apa biasanya menerapkan atau mencari hubungan motivasi dengan apa gitu. Nah, itu bisa masing-masing kamu cari gitu. Bahwa dari kalau motivasi itu seperti apa, hasil penelitiannya kalau dari PJBL seperti apa. Nah, kalau kamu cari dari Google Scholar misalkan PJBL dengan motivasi gitu ya, itu nggak ada, ya kamu cari masing-masing dari variabelnya. Gitu. Oh, iya Ya. Bu, terima kasih Bu. Jadi nanti Oke. dihubungkan lagi sama hubungan kalau di masa pandemi itu seperti apa ya Bu ya? Sekarang kayaknya sudah ada juga beberapa yang apa penelitiannya di masa pandemi. Nah, itu mungkin bisa juga buat tambahan. Gitu. Ya udah Bu. Ya, makasih ya Bu. Oke, sama-sama. Ya, oke. Saya lanjut lagi ya. Itu tadi baru penelitian kuantitatif untuk yang asosiatif. Sebenarnya eksperimen juga hampir sama ya. Ini tinggal kalian lihat saja. Ini pendahuluannya tadi sama ya, ada 5 kajian teoritisnya. Nanti bedanya adalah di metodenya. Gitu ya. Metodenya yang digunakan itu beda, eksperimen dengan asosiatif. Gitu. Nah, yang kualitatif pun juga sebentar. Kualitatif juga nanti ada perbedaan dengan kuantitatif ya, sistematika penulisannya. Oke, nah ini kualitatif ya. Nah, kualitatif kan dia banyak ya pendekatannya. Ada naratif, fenomenologis, ada grounded teori, studi kasus, etnografi, sama konten analisis. Nah, nanti sistematikanya itu disesuaikan dengan ini. Kalau metode yang kalian gunakan adalah kualitatif, gitu ya. Nah, dia di sini bedanya di sini nih, fokus dan subfokus. Kalau di kuantitatif kan dia identifikasi ya. Kalau di sini namanya pertanyaan penelitian. Kalau itu rumusan masalah kalau kuantitatif. Nah, itu ada bedanya. Jadi disesuaikan. Jadi kalian sudah tahu dari awal, oh saya pakai metodenya kualitatif. Oke, berarti sistematikanya pakainya yang kualitatif. Kalau pakainya R&D, ya sistematikanya R&D. Gitu ya. Nah, kajian teorinya pun juga di sini ya. Intinya sih sama ya kalau di kajian teori. Jadi deskripsi dari masing-masing teorinya, dari variabelnya, dari konseptual fokus dan subfokusnya, sama ada yang penelitian yang relevan. Nah, kalau di kualitatif kan namanya kualitatif ya, dia itu tidak ada jawaban sementaranya gitu. Jadi tidak ada hipotesisnya. Nah, di situ bedanya nanti. Ya. Terus ini metodologinya seperti ini kalau untuk kualitatif. Gitu. Nah, ini yang kualitatifnya. Oke? Gitu ya. Sudah paham untuk sistematikanya? Nanti jenis apa namanya penulisannya itu adalah Times New Roman. Size-nya adalah 12. Spasinya 1,5 ya kalau proposal, nanti kalau skripsi itu 2 spasinya. Dan kalian juga perlu ini apa namanya ketika spasi itu biasanya before after-nya itu enggak 0. Nanti mungkin ditunjukkan sama Pak Subhan ya. Kadang itu ini spasinya udah 2 Bu, tapi bagi dosen ini belum, ini ada yang kurang. Nah, itu biasanya before after-nya. Enggak 0 gitu ya. Ada yang 6, ada yang 12. Nah, ini ya. Untuk konveksi naskahnya, jadi kertasnya 4 gitu ya. Nanti pilih jenis kertasnya yang 4. Ini 80 gram nanti kalau untuk skripsi, kalau masih proposal yang 70 gram saja. Nah, nanti kalau judul, nanti kan ada cover nih halaman pertama. Yang di covernya itu judulnya adalah size-nya itu 14. Nah, yang lainnya itu 12. Gitu ya. Jadi hanya judul, huruf kapital semua, itu 14. Nah, yang lainnya itu 12. Nah, ini ya, margin atasnya tadi ya. Margin atas itu 4, margin bawahnya 3, margin kirinya 4, margin kanannya 4. Nah, nanti ini. Seperti ini kira-kira gambarannya. Gitu ya, untuk kertasnya. Jadi tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu kanan, atau atas atau bawah. Nah, untuk halaman, jadi tadi kan ada 3 bab ya. Setiap yang halaman ada tulisan babnya, misalkan bab 1 pendahuluan, setiap ada tulisan babnya itu di tengah bawah. Nah, halaman selanjutnya yang tidak ada tulisan babnya, bab 1, 2, ataupun 3, itu di kanan atas. Nah, itu ada pengaturannya. Nanti mungkin akan dijelaskan sama Pak Subhan gitu ya. Nah, itu beda nanti bisa diatur itu. Ya. Nah, ini spasinya gitu ya. Untuk proposal 1,5, tapi nanti untuk skripsi 2 gitu ya. Nah, ini before after ini yang maksud saya. Biasanya kalau sudah otomatis, before-nya 6 atau after-nya yang 6 biasanya. Nah, kalian cek gitu ya. Di sini untuk di paragrafnya itu before after-nya itu harus 0. Gitu ya. Spasinya nanti 1,5.
Nah, jenis hurufnya ini Times New Roman, size-nya 12 ya tadi ya. Nah, ini untuk halaman tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini kan ada bab 1 pendahuluan nih. Saya perbesar dikit deh. Nah, ketika ada ini, yang tulisan bab 1 maupun bab 2, tadi kan kajian teori ya, bab 3 metodologi penelitian. Jadi khusus yang ada tulisan bab 1 itu di tengah bawah. Gitu ya. Tapi halaman selanjutnya nanti di kanan atas nih, seperti ini. Gitu. Jadi dia hanya khusus untuk yang ada penulisan babnya. Nah, selanjutnya mumpung di sini ada, nanti kan kalian kalau dalam membuat skripsi itu bisa jadi kalian seperti ini, memasukkan gambar, gitu ya. Misalkan ada gambar diagram atau gambar apa gitu ya, yang untuk mendukung penelitian kalian. Nanti cara membuatnya adalah seperti ini nih. Jadi gambar, nah ini ya, kalau ada gambar di bab 1, ya, depannya 1. Jadi gambar 1 titik, nah, 1. Misalkan yang sebelum titik itu adalah untuk dia di bab berapa, sesudah titik itu dia adalah urutannya di bab itu. Misalkan di bab 1, yang ini adalah gambar pertama. Jadi 1.1. Misalkan selanjutnya ada lagi gambar yang kedua nih, tapi masih di bab 1. Jadi nanti tulisnya gambar 1.2 dan seterusnya. Nanti pada saat misalkan di bab 2 ada lagi gambar lagi yang berbeda, nah bikinnya beda lagi. Yang sebelum titik nanti 2, gambar 2.1. Lanjut, ulang lagi, nggak lanjut, jadi ulang lagi dia. Nah terus misalkan masih di bab 2 ada gambar lagi, gambar 2.2. Ya. Nah itu lanjutannya. Nanti kalau bab 3 juga sama, gambar 3.1. Ya, jadi dibedakan. Nah terus jangan lupa juga ada judulnya. Ada judulnya dari gambar itu apa. Gitu ya. Nah kalau gambar kan dia di bawahnya gambar, tapi nanti kalau tabel dia di atasnya. Cara penomorannya juga sama. Kalau misalkan ada di bab 1, ya tabel 1.1, dia urutan pertama, misalkan tabel pertama. Tabel kedua, misalkan tabel 1.2. Gitu, ya. Cuman peletakannya aja yang berbeda. Kalau tabel di atas, kalau gambar dia di bawah. Gitu ya. Nah ini marginnya, ini penomorannya. Nah penomorannya seperti ini. Untuk bab, itu kan tadi ya, pakai Romawi ya. Bab 1, 2, 3, 4, 5 itu pakai Romawi. Untuk selanjutnya, tadi kan ya, bab 1 pendahuluan A, latar belakang masalah. Nah ini, anak bab tingkat pertama itu. Berarti A, huruf A kapital. Nanti yang B, identifikasi masalah kalau kuantitatif ya. Yang C, rumusan masalah. Nanti kalau ada anaknya lagi, gitu ya, ada anaknya lagi nanti dia angka. Jadi ganti-gantian. Angka, huruf, angka, huruf, angka, huruf, dan seterusnya. Gitu. Nah, penulisannya kalau ada anaknya lagi, ya seperti ini. Gitu ya. Ini 1, 2, 3 saja, ini A kecil, B kecil, C kecil, nanti ini satunya ada tutup kurung, dan selanjutnya. Gitu ya, itu caranya. Gitu. Jadi, tapi nanti agak masuk sedikit ya, agak mencorok sedikit ke dalam. Gitu. Ya, nah ini contohnya seperti ini. Yang A, kajian teori, misalkan terkait dengan sastra. Ini poin 1, kan ini berarti udah huruf, ini angka, gitu kan? Ini huruf kecil, ada anaknya lagi nih dari sastra, pengertiannya apa, jenis karya sastranya apa. Dari jenis karya, berarti kan kalau jenis ada macamnya lagi. Anaknya lagi, ya berarti ini dari huruf, angka lagi. Tapi angkanya dibedain sama yang ini kan. Jadi dia pakai tutup kurung, dan selanjutnya. Ya, ini adalah untuk penomorannya. Ya, gitu. Sampai sini, ada yang mau ditanya? Kalau daftar pustaka sudah ya, pakai Mendeley kemarin. Ada yang mau ditanya? Di sini cover, kalau nggak salah ada deh. Nah, ini covernya. Untuk covernya nanti seperti ini, gitu ya. Dia tadi kalau judul ya, size-nya 14, gitu kan. Tapi ini kalian belum ya. Paling masih proposal nanti. Ya. Terus ada logonya, FKIPU Hamka, terus oleh nama kalian dan NIM-nya. Gitu ya. Nah, terus di sini ada, ini urutannya dari yang, yang kecil ke besar ya. Jadi program studi dulu,
terus fakultasnya, baru universitasnya. Nah, tahunnya, ini kalian kan tahun 2020, akhir tahunnya. Nanti di cover tidak ada halaman. Gitu ya. Nah, ini udah untuk skripsi. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, dilanjutkan dengan Pak Subhan untuk menjelaskan Ibu mau nanya, teknisnya. Bu. Ya, silakan. Itu kalau misalkan logo untuk logo kampus ya, Bu, itu ada ketentuan juga nggak, Bu? Untuk di Ada yang terbaru, yang apa? Yang biru, bukan yang ungu yang tadi saya share. Yang terbaru tuh yang biru. Ya, nanti deh coba kalau bisa nanti kita share gitu ya. Oke, baik, Logo Bu. yang terbarunya. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Kalau tidak ada, biar langsung praktek ke Pak Subhan Ajis. Nggak ada ya? Ini muka bingung atau muka ngerti nih? Kalian nanti siap-siap loh bikin bab 1 sampai bab 3 loh ya. Jadi kalau ada yang nggak ngerti, ditanyakan gitu ya. Oke, kalau tidak ada langsung Pak Subhan, silakan. Baik, terima kasih Bu Hela. Ya, terima kasih banyak. Ya, tadi saya dan Pak Samsul mencoba menghubungkan ya Zoom meeting ini bagi rekan-rekan mahasiswa yang tidak dapat bergabung, tapi ini masih terkendala begitu ya. Masih terkendala, nanti mudah-mudahan rekamannya bisa dibagikan gitu ya. Suaranya kecil. Ya. Bu Hela, suara saya terdengar dengan jelas? Iya, sudah Pak. Tadi agak Baik. kecil, sekarang udah besar. Baik, mohon izin Bu Hela, Pak Samsul, Prof. Prima. Saya hanya ingin berbagi tentang teknis ya, bagaimana nanti rekan-rekan mahasiswa menulis nanti bab 1, bab 2, dan bab 3. Mungkin sebagian rekan-rekan semua sudah ada yang mempraktikkan itu, begitu ya. Jadi di Word kita itu sebetulnya sudah canggih, namun boleh jadi kita belum tahu ya menu-menu tertentu yang dapat kita manfaatkan dan memudahkan kita untuk membuat sebuah proposal, bahkan nanti sampai skripsi, begitu ya. Jadi untuk yang langkah pertama, kita akan mencoba bagaimana dulu membuat daftar isi otomatis, apa saja yang harus kita buat, begitu harus kita atur. Nanti di sesi kedua dapat mengatur halaman yang berbeda di satu file, begitu ya. Nanti dimulai halaman sampul, kemudian nanti ada lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, kemudian bab 1, 2, dan seterusnya. Ya, namun di awal kita akan mencoba bagaimana membuat daftar isi untuk yang bab 1 sampai bab 3 ya dengan penomoran yang sama. Jadi sambil nanti saya share screen, rekan-rekan semua membuka laptopnya, ya sambil praktik, nanti salah satu atau dua orang nanti boleh share screen juga ya hasil praktiknya seperti apa. Baik, silahkan dibuka Microsoft Word-nya. Ya, ini tidak ada masalah, Microsoft yang terlama pun 97 2003 itu juga bisa. Baik, baik. Jadi nanti yang akan kita buat kira-kira seperti ini, ya. Ini saya hanya membuat poin-poin pentingnya saja. Seperti ini ya. Nanti ada halaman sampul, kemudian halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi. Nanti kita akan membuat seperti ini, gitu ya. Daftar isinya otomatis. Nanti ada bab 1 pendahuluan, gitu ya, ada gambar, ada tabel. Tadi sesuai, jadi kita mengikuti panduan yang ada di panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh FKIP. Nanti kita ikuti saja yang itu, gitu ya. Kalau di sini misalkan saya menggunakan 1.1, tapi kalau misalkan berdasarkan panduan tadi harus menggunakan huruf A kapital dan seterusnya. Nanti seperti ini, rekan-rekan semua ya. Nanti untuk yang awal ini rekan-rekan akan membuat bab 1 dulu ya.
Untuk keluarannya nanti di mata kuliah ini sebuah proposal. Baik, kita akan ke dari awal, gitu ya. Dari awal kita akan buka ya, dokumen baru. Nah, seperti ini. Jadi rekan semua yang akan kita gunakan ya adalah di menu home. Ya, ada ya semua di menu home. Nah, kemudian kita geser kursornya ke sebelah sini. Nah, di sini sudah sebetulnya menu ini yang akan kita gunakan ya di dalam nanti mengatur agar bab ataupun nanti subbab kita itu muncul di daftar isi. Jadi bagaimana kita bisa memunculkan apapun yang ada di daftar isi, maka kita atur di sini. Gitu ya, misalkan heading 1 untuk bab 1 pendahuluan, heading 2 misalkan A ya latar belakang masalah, kemudian yang masih heading 2 juga identifikasi masalah dan seterusnya. Nah, ya, jadi menu ini yang akan kita gunakan. Nah, setelah itu ya kita pun nanti kalau misalkan kita mengatur ya tulisan itu dengan heading 1 dan 2, maka nanti akan muncul ya di menu view dan kita klik yang navigation pane sini ya. Nanti akan muncul itu bab 1 pendahuluan, kemudian A latar belakang masalah, B identifikasi masalah dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah mengatur itu maka akan muncul nanti di sini. Baik, kita mulai saja. Pertama, ya, kita kembali ke home. Kemudian kita misalkan ingin mengetik bab 1. Ya, Tuhela jika misalkan suara tidak terdengar atau ada apa, silahkan konfirmasi ya, boleh. Nah, di sini ya heading 1. Ya. Nah, kita klik heading 1. Kemudian ketik bab 1 gitu ya. Pendahuluan. Nah, kita atur ini di tengah-tengah center seperti ini. Kita cek ya, kita periksa sudah ada belum di sini navigation pane. Sudah ada. Ya. Bab 1 pendahuluan. Nah, kemudian kita akan membuat misalkan subbab di bab 1 ya. Kita pilih heading 2. Ya. Itu A latar belakang masalah. Gitu ya. Kemudian Subhan, maaf, ya, mungkin bisa di zoom in kali ya, biar zoom agak in ya. terlihat jelas ya. Oke. Wordnya. Oke, cukup. Cukup ya. Ya. Nah, begini ya, saya baru membuat ini subbab di bab 1 A latar belakang masalah. Ya. Kemudian kita ingin subbab lagi, gitu ya. Jadi ini sesuai kebutuhan, sesuai dengan panduan tadi. Ya, identifikasi masalah. Ya, ini dan seterusnya ya. Saya hanya mensimulasikan C gitu ya, misalnya apalagi D. Gitu ya, jadi sangat sederhana. Nah, artinya apapun nanti, jadi apa yang muncul di sini masih akan muncul di daftar isi. Itu saja. Ya, kalau misalkan belum muncul berarti belum kita atur di sini. Nah, nanti itu kan untuk tulisan-tulisan di sini itu normal ya. Kita ketiknya yang normal, jangan sampai kita mengetik misalkan di sini saya gitu ya, sampai sini ya, gitu ya. Contoh saja. Nah, nanti di sini kita pilih yang normal. Ya, tidak heading 1, heading 2, dan yang lainnya. Hanya normal. Begitupun yang di identifikasi masalah. Karena kita tidak menginginkan ini muncul di daftar isi. Ya. Nah, kita berlanjut ke bab 2 ya. Bab 2. Kontrol, enter agar langsung. Ya, jadi kalau ingin langsung dari halaman pertama ke berikutnya kontrol enter. Kita akan melakukan yang sama ya di bab 1. Ya, kita klik heading 1 bab 2
kajian kapital nggak ya? Enggak ya. Ini kajian teori. Kapital, kapital. Kapital, Pak. Tinggal Di di bawah. aja, ya. Di bawah ya. Saya contoh yang ini dulu ya. Kajian teori, klik ini, uppercase, otomatis ya. Jadi yang menu ini pun misalkan kita menginginkan semuanya kapital, uppercase gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita menginginkan hanya huruf pertama yang kapital, berarti capitalize each word. Seperti ini. Atau ingin semuanya huruf kecil, ya berarti lowercase. Dan seterusnya. Ya, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan. Ya, sama ya. Nanti misalkan ada di bab 2 di sini subbab. Berarti mulai dari A lagi ya. Heading 1 A gitu ya. Misalkan ini tentang Deskripsi teori. ya, deskripsi. Misalkan yang kuantitatif misalkan. Oke. Deskripsi teori. Kemudian yang B apa Bella? Kalau yang teori? Penelitian yang relevan. Penelitian yang kalau yang nggak perlu kapital lah yang relevan. Ya. Misalkan hanya ini. Terus lanjut kita ke bab 3 karena nanti yang akan rekan-rekan buat itu sampai bab 3 ya, proposal itu sampai bab 3. Control enter. Kita kembali ke heading 1 bab 3 metodologi penelitian ya. Metodologi penelitian kita buat subbab lagi A apa Bu di situ? Tujuan penelitian. Tujuan Ya, kalau yang kuantitatif. ya. Oke. Ya, ini spasi tujuan penelitian. Yang B-nya? Tempat dan waktu penelitian. Jadi atur dulu. Seperti ini ya. Sangat di sini. Dan terakhir daftar, jangan lupa ya. Daftar pustaka. Nah, gitu ya. Untuk daftar pustaka tentu rekan-rekan mahasiswa menggunakan Mendeley. Ya. Nanti di references, kebetulan Mendeley saya sedang ada kendala gitu ya, sehingga harus diperbaiki dulu. Tidak bisa login. Nah, kira-kira seperti ini nanti strukturnya ya. Jadi ada bab 1, kemudian nanti latar belakang masalah. Nanti juga harus menyesuaikan nanti font ini berapa gitu ya. Ini 12. Atau kita pilih aja blok semua. Ya, warnanya menjadi hitam. Kemudian jenis hurufnya Times New Roman. Ininya 12. Gitu ya. Dan biasanya ini bold. Kalau bab 1 Ctrl B. Ya, bab 2 Ctrl B. Bab 3 ya, Ctrl B. Daftar pustaka. Dan ini harus kapital. Nah, menyesuaikan saja. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita sudah membuat ya kata bab, kemudian latar belakang masalah seperti ini, maka kita siap untuk membuat daftar isi. Gitu ya. Coba ini di sini ya, diarahkan kursor di kiri pada kata bab. Control enter. Nah, di sini kita misalkan menuju ke references. Nah, di pojok kiri ada table of content. Nah, maka ini ada nanti akan muncul jenis ya, jenis daftar isi yang kita inginkan seperti apa. Misalkan kita memilih yang pertama ini. Ya, seperti ini. Kalau kita naikkan saja. Ini ya.
Nah, maka nanti ini sudah otomatis ya daftar isi, dan kontes ini bisa kita ganti dengan daftar isi. Sedikit. Ya, 12 jenis hurufnya Times New Roman. Gini. Wow. Seperti itu ya. Dan mungkin ini font dari nomor halaman juga belum Times New Roman gitu ya, karena kita bisa melihat di sini. Kalau ini sudah, ya tinggal di blok saja. Ya, blok nanti dengan Times New Roman. Jadi sangat sederhana. Gitu ya. Sangat sederhana. Ini jadi yang minimal rekan-rekan semua nanti membuat seperti ini. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan di dalam proposal kita itu terdapat gambar gitu ya, ataupun tabel. Ya, kita akan, dan itu pun gambar yang kita gunakan di proposal kita ataupun tabel bisa kita buat daftarnya juga ya. Misalkan di sini nanti. Nah, misalnya kita mencantumkan misalkan gambar-gambar itu kita ingin misalkan di bab 2 gitu ya. Di bab 2. Ya, di bab 2 biasanya kan terdiri dari hasil sini ya, relevan. Hasil misalkan kita ingin menampilkan grafik misalkan. Ya, berarti kita insert gambar dulu. Ya, insert gambar dulu. Kita arahkan gambar itu ada di mana. Saya pilih ini. Misalkan ya, contoh saja. Ya, kalau mengatur gambar mulai dari pojok kanan bawah, gitu ya. Kalau ingin diatur, jangan sekali-kali mengatur dari sini, kemudian dari bawah. Nanti proporsinya jadi tidak bagus. Ya. Center, kita perkecil lagi misalkan. Untuk gambar tadi captionnya atau judul gambarnya berada di bawah ya. Nah, kita jangan manual gitu ya, kemudian kita klik di bawah ini. Misalkan gambar ini kan karena di bab 2, berarti tadi sesuai penjelasan Bu Hela diawali dengan 2 titik gitu ya. Kalau karena ini gambar pertama di bab 2, nanti gambar 2.1. Nah, tapi kita tidak menuliskannya secara manual seperti ini. Ya, kita klik ya gambarnya, kemudian klik kanan. Bentar ya. Klik kanan, insert caption. Nah, kita lihat dulu di sini label ya, yang tersedia apa saja. Nah, di saya karena saya dulu pernah membuat laporan ya. Saya membuat gambar 1. Bagi yang belum ada misalkan gambar ini 2.1 saya juga belum ada ya. Maka saya sekaligus ini membuat new label ya. Maka saya buat gambar 2 titik gitu ya. Gambar 2 titik. Oke. Nah, dia akan secara otomatis memberikan penomoran gambar 2.1. Gitu ya. Posisinya di mana untuk gambar? Ini sudah benar. Below selected item. Berarti nanti akan ada di bawah gambar ini. Oke. Gitu ya. Titik. Misalkan kita beri judul ya, pemandangan yang menyejukkan. Dan kita bisa atur di sini ya. Misalkan 11 untuk gambar. Times New Roman. Nah, seperti ini. Ya. Nah, misalkan kita juga ada tabel gitu ya. Di sini juga. Ya, di bawah ini ada tabel. Kita memiliki tabel yang perlu ditampilkan dan kita perlu memberikan judul juga. Ya.
Misalkan saya membuat tabel di sini langsung, ini ya. Misalkan ada nomor gitu ya. Kemudian nama, skor, ya, kategori. Gitu, ya. Nah, biasanya nanti tergantung ya format tabelnya seperti apa. Ya. Ada yang mengatur seperti ini, misalkan garis yang horizontal saja, kemudian tidak ada garis yang vertikal, dan hanya ada pada garis yang pertama ini, 1, 2, dan yang bawah. Kita bisa atur di bagian ini. Kita coba yang ini saja, ya, atas. Bentar, ya. Kita buat yang no border terlebih dahulu. Kemudian klik yang top border, yang bottom border. Kita blok ya baris pertama, bottom border. Nah, dia seperti ini. Nanti ini banyak digunakan oleh pengelola jurnal, ya. Tabel seperti ini. Nanti di sini nomornya, kemudian namanya, skornya, dan seterusnya. Nah, bagaimana untuk memberikan judul seperti pada gambar ini? Kita lakukan hal yang sama, ya. Klik, kemudian klik kanan, insert caption. Nah, karena bukan gambar gitu ya, kita buat lagi, ada nggak di sini? Saya udah ada nih, misalkan tabel 2.1. Bagi yang belum nanti tinggal sama ya langkahnya. Nanti new label, tabel 2 titik. Nanti yang sudah kita buat akan muncul di sini. Karena di saya sudah ada, ya, berarti saya klik yang ini, tabel 2 titik. Nah, otomatis seperti ini ya. Dan posisinya kan tadi di atas untuk tabel ya, berdasarkan panduan. Nah, kita atur di sini, above selected item. Oke. Kemudian kita berikan ya hasil misalkan skor kemampuan menulis peserta didik. Ini ya, misalkan. Kita atur lagi, ada di tengah-tengah tabel. Ukurannya 11. Untuk ukuran nanti sesuaikan kembali ya, sesuai panduan. Dan New Roman, italicnya di klik. Itu ya. Nah, nanti seperti ini. Warnanya sudah hitamkah? Sudah. Ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, apakah ini akan muncul di daftar isi? Tentu tidak. Ya. Tentu tidak. Karena ini berbeda. Ya. Nanti rekan-rekan semua, jadi misalkan rekan-rekan semua hari ini sudah membuat file proposal. Besok dilanjutkan lagi. Tentu akan misalkan merubah halaman. Jadi tinggal nanti update table aja, ya, update table. Nanti boleh klik yang atas atau yang bawah. Ya. Namun konsekuensinya nanti font yang sudah kita atur ini akan berubah kembali ke settingan awal, gitu ya, ke settingan awal. Itu saja yang harus kita sesuaikan, ya, jenis fontnya, ukurannya, dan seterusnya. Nah, kita ingin memunculkan apapun semua daftar, semua gambar yang muncul di file proposal kita atau semua tabel yang muncul di ini juga ya setelah daftar isi. Ya, saya coba Ctrl Enter. Ya, saya akan memunculkan di sini. Oh ya, oke, coba ini saja ya. Nanti insert. Ini muncul. Benar ya.
Design. Di home ya. Sebentar. Nah, di sini ya, ada insert table of figure. Ya, jadi kita ke menu references. Ya. Sama dalam membuat daftar isi otomatis di pojok kiri, dan ini ada di insert table of figure. Kita klik di sini. Kita ingin membuat gambar 2 dulu ya. Nanti di sini sudah ada pengaturan, misalkan di sini nomor gambar, titik 2, kemudian judul gambar. Ya, ini sebagai pengaturan ya, pemisah antara judul dengan nomor halaman. Enggak oke. Ya, maka akan muncul di sini. Namun nanti kita bisa sesuaikan ya, tarik ke atas. Bisa ya. Sepertinya ini file yang berbeda, bentar ya. Mengapa balik lagi? Tidak ada daftar isi. Oke, lanjut saja. Saya coba membuat daftar isi kembali. Nah, seperti ini. Gitu ya. Jadi kita atur ini. Daftar isi. New Roman, sama ya. Nanti tinggal pengaturan-pengaturan saja di sini. Setelah daftar isi, misalkan kita ingin ya di sini daftar tabel. Ya, daftar tabel. Daftar gambar dulu. Ya, atur di tengah, kemudian kita coba enter. Tadi ke references, insert table of figures. Ya, pilih di sini yang gambar 2. Oke. Oh, karena tadi terreset sepertinya ya. Oke, saya ulangi yang gambar 2. Oke, insert picture ke desktop. Ya, asal saja ya. Akan ini. Kemudian kita atur menjadi di tengah. Insert caption. Ya, ini kita pilih yang gambar. Gambar 2. Ya, oke. Dia. Tunjukkan. Terus setelah ini disesuaikan lagi. Side. Dan kita juga misalkan tadi memiliki tabel. Ya, insert, kemudian tabel. Ya, misalkan saya tidak atur ini. Apa adanya saja. Insert caption. Ya, kita pilih yang tabel 2. Titik. Gitu ya.
skor, misalnya kemampuan menulis peserta didik. Sesuaikan lagi, kemudian ukurannya, dan juga fontnya. Gitu ya. Kita kembali lagi ke atas ya, ke daftar gambar. Ya, ke references, insert table of figures. Ya, pilih yang gambar 2 titik. Oke. Seperti ini. Ya. Harusnya di atas ini ya, udah cukup. Nah, ini daftar isi, daftar gambar. Ini kita ingin isi dengan daftar tabel. Sama ya, ke references, insert table of figure. Karena tabel yang ingin kita munculkan, maka kita sudah sesuai nih, tabel 2.2, gitu ya. Nah. Coba kita ulangi tabel ya, tabel. Berubah. Ya, ini malah ini ya, mungkin pengaturan dulu ya. Ini seharusnya nanti akan muncul kalau untuk yang tabel di halaman ini, gitu ya. Karena menyesuaikan dengan ini, saya tidak mengerti ada pengaturan apa. Padahal tadi di yang relevan sudah tabel juga ini ya. Nah, jadi nanti intinya di daftar tabel pun nanti akan muncul gitu ya, tabel-tabel yang kita kalau apa harus di ini dulu manual gini ya, udah otomatis. Misalkan insert, coba berpengaruh tidak? Sama seperti ini ya. Nanti misal ini seperti itu, maka nanti daftar tabel ya yang kita gunakan di file kita akan muncul di sini. Begitu ya. Jadi untuk yang gambar, tabel juga kita dapat mencantumkan pada daftar gambar dan juga daftar tabel gitu ya. Adapun nanti untuk yang masalah jenis font itu bisa disesuaikan ya, bisa disesuaikan nanti seperti ini ya, kita menyesuaikan kembali. Kita pilih warnanya hitam, kemudian jenis fontnya itu Times New Roman, kemudian ukurannya 12 ya. Jadi seperti itu. Saya harap rekan-rekan semua dapat mengikuti, atau mungkin rekan-rekan semua sudah menggunakan menu ini sebelumnya gitu ya. Jadi akan tidak ada masalah ketika nanti membuat proposal ya, membuat proposal. Seperti ini, nanti juga rekan-rekan akan menggunakan Mendeley ya di dalam sistem citasi gitu ya. Kemudian ditambah rekan-rekan semua bisa membuat daftar isi secara otomatis dan juga daftar gambar dan juga daftar tabel gitu ya. Saya kira demikian dulu Bu Hela. Ya mungkin ada
pertanyaan dulu dari mahasiswa atau silahkan. Ya, silahkan. Mungkin ada yang mau ditanyain tadi terkait teknis-teknisnya. Jadi ini lebih memudahkan ya. Mungkin dari beberapa kalian sudah ada yang tahu, mungkin ada yang belum. Nah, ini sebenarnya lebih memudahkan. Jadi kalian nggak manual bikinnya, jadi udah otomatis gitu ya. Silahkan. Ada yang mau ditanyain? Stop screen dulu mungkin Pak Subhan. Oke. Ya, terlihat. Oke. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Tadi masalah sistematika penulisannya, terus teknis cara membuatnya gitu ya, daftar isinya, daftar tabel, daftar gambar gitu. Gimana? Ibu, saya mau bertanya. Ya, silahkan, Mawadah. Kalau skripsi itu pakai footnote tidak ya, Bu? Apa cukup daftar pustaka saja? Oke, ya. Ini sudah dijelaskan ya. Nggak tahu ya, ini waktu itu barengan nggak ya sama Pak Samsul ya. Jadi kalau sebenarnya kalau di buku panduan sepertinya masih ada footnote, tapi sesuai kesepakatannya body note pakainya ya, begitu ya Pak Samsul ya, sama Prof. Prima ya. Jadi kita pakainya body note, tidak lagi pakainya footnote. Jadi kalau pakai body note kan, kalau kalian pakai Mendeley itu udah otomatis. Gitu. Kemarin pernah kan belajar pakai Mendeley, bagaimana cara mengutip? Iya Bu, pernah. Nah, itu body note namanya yang kalian gunakan, gitu ya. Misalkan tadi kan insert dari Mendeley-nya, terus namanya siapa, nanti kan sudah otomatis tuh dalam kurung nama, koma tahun, gitu kan? Ketika kita pilih artikelnya yang mana. Kemudian nanti di daftar pustaka udah otomatis. Jadi tidak hanya daftar pustaka, tapi ada body note-nya, gitu di dalam paragrafnya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum lanjut ke Pak Samsul lagi nih, mau menjelaskan sedikit tentang bab 1. Jadi tugas minggu ini adalah kalian membuat bab 1. Gitu ya. Nanti deadline-nya dikumpulkannya adalah minggu depan. Tuh. Jadi kalian tanyakan saja, kalau masih ada yang belum paham bagaimana cara membuatnya atau apanya gitu ya. Nggak ada? Berarti sudah mengikuti dan bisa ini, Bu. Ini teman-temannya yang lain pada nggak bisa join loh, karena kita Zoom-nya terbatas ini. Kalian peserta yang beruntung mengikuti secara live ya. Oke, Pak Samsul mungkin. Ada yang mau ditambahkan Pak Samsul, silahkan. Masih di mute ya. Terima kasih Ibu Hela. Rekan-rekan mahasiswa tadi sudah diterangkan secara teknis ya, bagaimana tata tulis ilmiah ya. Jadi semua penulisan, karena ini tagline-nya ada ilmiah, tentunya ada tata aturannya ya, tata aturannya. Dari teknis tadi sudah diterangkan bagaimana struktur penulisan ilmiah untuk standar di UHAMKA ya, karena biasanya setiap kampus itu memiliki standar atau selingkung ya, template masing-masing ya, punya standarnya masing-masing. Nah, yang pertama harus rekan-rekan mahasiswa adalah harus dibaca itu ya, ini literasi ini ya, harus dibaca. Jadi kalau tadi Bu Hela menerangkan, jangan tidak, ini harus dibaca. Buku panduan itu nanti sudah kita akan share ke grup ya, itu dibaca ya buku panduannya. Jadi ketika nanti di latar belakang masalah itu isinya tentang apa, ketika nanti risetnya atau rencana risetnya adalah kuantitatif, berarti nanti isinya apa, bagian-bagiannya apa, ketika nanti kualitatif, bagian-bagiannya apa, itu harus diikuti nanti. Itu yang pertama. Ya, terus tadi Pak Subhan Aziz juga menerangkan tentang teknis bagaimana menulis yang efektif. Ya, kita kalau tidak dilatih dengan tadi bagaimana menuliskan yang efektif, nanti kita kesulitan sendiri. Ya, menyusun halaman, membuat daftar pustaka secara manual, dibaca lagi ya. Makanya kita berikan tuh bagaimana aplikasi Mendeley bisa membantu untuk tata tulis. Bagaimana tadi Pak Aziz ya tentang teknis menulis itu nanti dipraktekkan. Ya, itu akan membantu. Nah, ini belum ke konten isinya, itu baru teknisnya. Ya, teknis tata tulisnya.
Nah, tata tulisnya juga harus betul, ya, karena nanti dicek ya oleh pembimbing, itu akan dicek. Oh, ini sudah benar belum tata tulisnya? Ya, menuliskan halamannya judul gambar. Itu tidak boleh di atas karena di pedomannya harus di bawah tengah, gitu ya. Nah, kalau tadi Pak Jis kan udah otomatis semuanya, jadi akan terbantu. Ya, itu teknis, belum ke konten. Baik, untuk bab 1 ini adalah menjadi bagian yang sangat penting ketika kita membuat suatu rancangan tulisan. Ya, rancangan tulisan. Kalau sebuah proposal, yang namanya proposal itu kan nanti akan diujikan, disidangkan proposal. Ya, proposal pengajuan bahwa Anda ingin riset. Karena kalau proposalnya tidak memberikan kontribusi, ya pasti akan ditolak. Sama kayak kita ya di kegiatan mahasiswa, ya kan mengajukan proposal anggaran. Ketika proposalnya tidak meyakinkan, orang yang mau mengasih anggaran juga akan segan. Wah, ini proposalnya nggak jelas kok, mau dikasih anggaran. Sama juga, Anda akan melaksanakan riset, terus membuat proposal. Sehingga apa? Perlu langkah-langkah secara konten dalam mengkomunikasikan secara bahasa tulisan, supaya apa? Jelas. Oh, risetnya ini ada novelty-nya. Risetnya ini akan memberikan impact bagi pengetahuan sesuai dengan jurusannya. Makanya perlu dituliskan langkah-langkah riset, langkah-langkah menuliskan latar belakang masalah yang baik, gitu ya, mengkomunikasikannya. Oke, yang perlu diperhatikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menuliskan latar belakang masalah yang taruhlah yang bukan yang benar, artinya yang baik, begitu ya, yang baik. Ya, di pertemuan sebelumnya kan, yang pertama paragraf menuliskan bagaimana definisi ya, key term dijelaskan, dijabarkan. Terus nanti selanjutnya menuliskan misalkan brief of history dari tema yang akan kita angkat. Terus menuliskan apalagi nanti di akhir itu adalah menuliskan gap research. Ya, menuliskan gap research. Itu harus dilatih. Ya, harus dituliskan. Setelah itu yang perlu diperhatikan, dalam menulis kan kita pasti akan mengutip. Nah, mengutip berarti harus bisa paraphrasing. Paraphrasing juga kemarin sudah kita ajarkan ya, bagaimana teknik-teknik memparaphrase. Begitu ya. Memang ini dua tema yang kemarin kita pelajari, bagaimana menuliskan latar belakang yang baik dengan paraphrasing itu seiring seirama ini, ya, seiring seirama. Paraphrasing itu bagaimana menuliskannya supaya tidak plagiat. Nanti strukturnya itu di tulisan bagaimana menuliskan latar belakang masalah yang baik. Gitu ya. Oke, ini contoh saja ya, namanya juga contoh ya. Contoh itu bisa kita ambil. Strukturnya seperti itu. Contoh. Saya akan mencoba men-share, mengambil satu artikel, Bu Pacis, saya dibuat bisa share screen. Nah, belum bisa ini. Ya, Pacis. Sudah, Pak. Oke. Ya, ini saya ambil contoh ya, namanya contoh. Saya ambil dari suatu artikel ya. Kebetulan ini artikel saya tulis terbit di 2020 ya, kemarin ya. Nah, coba ya. Judulnya apa? Kemampuan mengkonstruksi bukti geometri mahasiswa calon guru matematik pada perkuliahan geometri. Nah, kebetulan ini kan kualitatif nih ya. Kualitatifnya agak deskriptif sedikit ya. Oke. Grounded. Nah, kita lihat temanya adalah apa? Mengkonstruksi bukti geometri. Ya. Berarti jangan jauh-jauh membahas itu. Langsung fokus di awalnya. Ya, biasanya kan ini udah template nih, biasanya pendidikan adalah hak segala bangsa, penting untuk segala macam begitu ya. Di awal-awal paragraf itu template itu. Kalau Anda baca skripsi itu begitu. Ya. Pendidikan itu penting menurut undang-undang, menurut pendidikan hak segala bangsa. Itu bertele-tele. Ya, bertele-tele. Langsung fokus. Ya, fokus bahwa ini kemampuan mengkonstruksi bukti untuk dikaji, ya, langsung fokus. Nah, proses eksplorasi terhadap hasil kerja mengkonstruksi bukti lazim dilakukan dalam setiap proses pembelajaran. Hal tersebut dilakukan oleh seorang dosen untuk mengetahui seberapa besar proses pembelajaran sudah dilakukan dengan baik. Paling tidak begitu ya. Oke. Kalau Anda misalkan kemampuan pemecahan masalah, ya langsung. Kemampuan pemecahan masalah,
boleh kan kalau kemarin kan key term ya, langsung ke apa namanya definisi. Kemampuan pemecahan masalah adalah bla 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 bla. Langsung fokus, tidak usah bertele-tele ya. Kadang-kadang itu ada contoh ya. Ini saya ngambil contoh kemarin sebentar, kualitatif. Nah, ini menulis latar belakang masalah. Nah, ini sebentar ya. Nah, ini UTS ya. Ini contoh saja ya. Nah, contoh misalkan. Ini dari mahasiswa juga. Nah, matematika adalah ilmu yang pasti, hal tersebut beralasan bahwa segala macam. Nah, jadi langsung ke fokusnya saja. Ya, langsung fokus. Kalau Anda terkait tentang problem solving ya, langsung problem solving adalah bagaimana key term. Ya, bagaimana mendefinisikan term kuncinya. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya apa? Yang perlu diperhatikan, ini yang perlu diperhatikan ya. Nah, langsung menuliskan pentingnya variabel yang mau kita teliti. Nah, ini kan saya pembuktian, makanya saya tulis peran pembuktian bagi seorang pembelajar adalah bla 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 bla. Gitu ya. Nah, selanjutnya baru hasil-hasil risetnya sih. Kenapa sih pembuktian itu perlu diriset? Kenapa? Nah, artinya berbagai hasil penelitian pasti ngerujuknya adalah hasil riset. Ya. Berbagai hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pembelajaran tentang pembuktian terhadap mahasiswa di perguruan tinggi belum mencapai pada tahapan yang optimal dan yang diharapkan. Artinya ada masalah. Ya, ada masalah. Ya. Ini hasil risetnya siapa? Hasil risetnya ini sekian banyak. Saya disintesa menjadi satu. Ya, sintesa menjadi satu. Jadi tunjukkan bahwa tema yang mau kita riset itu benar-benar tema yang layak untuk diteliti. Ya. Indikatornya apa layak untuk diteliti? Mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya. Ini belum ke novelty ya, belum ke kebaruan penelitian kita itu apa. Baru layak apa enggak sih tema yang kita angkat untuk diteliti. Begitu ya. Nah, indikator layak atau tidaknya berarti mengacu pada riset-riset sebelumnya. Ya. Coba dilihat riset-riset sebelumnya. Oh, ternyata hasil risetnya masih belum optimal. Kalau belum optimal kan perlu ditingkatkan sehingga kita perlu riset kembali. Gitu ya. Nah, dengan data. Ya. Hasil penelitian yang lain mengungkapkan bahwa masih banyak keterbatasan mahasiswa dalam proses pembuktian. Artinya masih banyak keterbatasan itu perlu ditingkatkan kan, makanya harus di riset. Nah, ya. Jadi tuliskan ya bahwa riset yang mau kita riset itu layak untuk diteliti. Artinya mengacu hasil-hasil riset sebelumnya. Oke ya, tuliskan. Ini pendukung ya, bahwa dalam pembuktian itu perlu ini ya, pendukung kegiatan mengkonstruksi bukti perlu ini suatu bukti, karena ini dari riset-riset sebelumnya itu bahwa untuk mengkonstruksi bukti itu perlu adanya ini saya jabarkan satu-satu karena ini akan menjadi modal saya untuk novelty saya, begitu ya. Yang akan menjadi novelty Anda itu harus didukung dengan data, gitu ya. Nah, diakhiri nanti yang namanya nah ini gap riset. Nah, gap riset itu penting. Gap riset itu adalah untuk sebagai ukuran kebaruan dari riset kita. Kalau di atas tadi adalah apa? Mengungkapkan bahwa riset ini layak untuk diteliti. Jangan-jangan riset yang akan Anda lakukan itu sudah banyak sekali dan itu penelitiannya itu sudah bagus-bagus. Anda itu sudah ketinggalan bahwa ini proposal yang Anda mau ajukan itu sudah ketinggalan. Artinya tidak ada impact-nya. Makanya perlu yang namanya novelty gap research. Nah, caranya bagaimana? Kita ungkapkan bahwa penelitian tentang kemampuan pembuktian geometri sudah banyak dilakukan. Sudah banyak. Riset-riset tentang mengkonstruksi bukti pembuktian geometri itu sudah banyak. Di antaranya kemampuan pembuktian geometri yang menyoroti aspek intuisi dan konjektur. Ini risetnya si Mariotti. Jadi kemampuan pembuktian yang menyorotinya aspek intuisi dan konjektur. Terus yang menyoroti kemampuan pembuktian aspek argumentasi ini sudah ada.
Yang menyoroti aspek sketsa diagram, pemahaman terhadap konsep, penulis bukti, sudah ada yang meneliti. Gitu ya. Terus yang meneliti aspek justifikasi, sudah ada. Terus Anda mau meneliti tentang apa? Kan begitu pertanyaannya ya. Semuanya sudah diteliti orang. Terus Anda mau meneliti pembuktian itu tentang apa? Begitu loh bahasanya. Gitu ya. Analogi sederhananya gini. Dulu orang menciptakan tahu bulat. Sudah banyak sekali. Terus Anda mau membuat tahu bulat. Pertanyaannya adalah apa bedanya tahu bulat Anda yang mau buat dengan tahu bulat yang sudah ada. Begitu ya. Nah, itu yang harus Anda ungkapkan. Sama kayak tadi, penelitian tentang pembuktian itu sudah banyak sekali. Ada yang menyoroti aspek intuisi, konjektur, aspek argumentasi, aspek sketsa diagram dan segala macam, aspek justifikasi, sudah. Nah, terus saya mau meneliti tentang apa? Nah, inilah yang menjadi gap saya atau novelty saya, kebaruan saya. Nah, penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif memfokuskan pada semua aspek. Ternyata ini masih parsial nih, belum imparsial. Ya, Mariotti hanya menyoroti aspek intuisi. Sommerhoff menyoroti aspek argumentasi. Arnawa Sumarmo hanya menyoroti ini. Ya, terus si Jones hanya menyoroti ini. Nah, saya ingin semua aspek ini saya gabungkan, saya coba uji cobakan. Nah, itu akan dijadikan sebagai kebaruan saya. Menggabungkan semuanya. Begitu ya. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti mengambil peran untuk mengeksplorasi kemampuan pembuktian geometri dengan menyatukan semua aspek yang terangkum. Nah, semua aspek yang sudah ada tadi, riset-riset sebelumnya saya rangkum. Ya, menjadi 6 aspek yang saya akan mau diteliti. Ya, itu namanya novelty atau kebaruan. Ada perbedaan. Kebaruan itu bukan harus baru, ya, tapi bisa melengkapi, bisa menambahkan, bisa mengurangi, bisa menggabungkan. Ya, nanti Anda harus bisa mengungkap itu. Ya, apa sih perbedaan riset Anda ini dengan riset-riset sebelumnya? Kalau itu belum bisa ungkapkan, ya artinya riset Anda ya tidak berarti apa-apa gitu ya. Artinya kalau Anda mau mengajukan proposal itu, terus yang mau ngasih dana lihat, ini enggak udah ada ini, mau saya danain, ya orang pasti akan malas mendanai kan. Tapi kalau kegiatannya bagus, oh ini bagus ini, baru ini saya melihat ada kegiatan seperti ini, pasti si pemegang dana itu akan jor-joran ngasih dana. Karena nanti pasti kegiatan ini akan sukses nih. Kan begitu ya. Nah, begitu ya. Begitu pula dengan penelitian. Nanti ketika Anda nanti di sidang proposal, nanti akan ditanya, apa yang membedakan riset Anda itu dengan riset-riset sebelumnya. Makanya perlu ada yang namanya mengungkapkan gap riset sebagai novelty Anda di akhir-akhir latar belakang masalah. Setelah sudah diungkap, berarti apa? Dari pemaparan di atas perlu kiranya dilakukan proses pendeskripsian terhadap kemampuan mengkonstruksi bukti. Pendeskripsinya didasarkan apa? Didasarkan semua aspek yang saya rangkum ini. Kalau yang tadi riset-riset sebelumnya hanya parsial, oh ini aspek ini saja fokus, aspek ini saja fokus, aspek ini saja fokus, aspek ini saja fokus. Nah, ini saya mengacu pada model mengumumkan. Kan novelty itu bisa dari semua aspek banyak, saya mau memfokuskan ini, tapi nanti apa? Dihubungkan dengan apa? Bisa. Nah, kalau saya, ini modelnya adalah ada beberapa saya rangkum jadi satu. Itu sebagai novelty saya. Begitu. Karena nanti ditanya pada proses pembuktiannya. Jadi ini yang penting-penting, ini hal-hal penting yang saya harus ungkapkan di latar belakang masalahnya. Sehingga nanti ketika ini sudah jelas, nanti itulah yang akan menjadi rumusan masalah Anda. Ya, rumusan masalah Anda. Kalau karena saya kualitatif berarti deskriptif sederhana ya, kualitatif berarti munculnya adalah pertanyaan riset. Bagaimana kemampuan mengkonstruksi bukti mahasiswa berdasarkan 6 aspek tadi yang saya rangkum. Nah, kalau rumusan masalah kan berarti kalau kuantitatif kan jadi muncul rumusan masalah ya. Bagaimana apakah misalkan terdapat pengaruh
gitu ya, antara model X dan model Y misalkan, gitu ya. Nah, rumusan masalah, nanti muncul rumusan masalah, begitu ya. Nah, ini yang perlu harus digarisbawahi, harus poin-poin penting yang harus ada di latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalahnya bukan sebanyak-banyaknya, pokoknya ini ngutip ya. Tapi kalau dibaca itu antara paragraf 1, paragraf 2 tidak ada koherensinya. Ya, tidak ada hubungannya. Pokoknya asal banyak aja nih, kelihatannya keren, banyak. Padahal kalau dibaca enggak. Harus ada koherensi. Ya. Harus jelas masalahnya apa. Jelas yang membedakan riset yang akan Anda rencanakan dengan riset-riset sebelumnya itu apa. Sehingga bisa jelas juga novelty atau kebaruan dari riset Anda. Kalau novelty-nya sudah jelas, artinya ada kontribusinya juga akan jelas. Begitu ya. Nah, itu latar belakang masalah. Ya. Setelah latar belakang masalah kan biasanya ada identifikasi masalah tadi ya, yang Bu Hela sampaikan. Kalau kuantitatif, karena ini hari ini kan fokusnya di kuantitatif dulu katanya Bu Hela ya. Nah, kuantitatif dulu. Identifikasi masalah tentunya dari latar belakang masalah itu. Ya, identifikasi masalah kan berarti bisa pertanyaan atau pernyataan yang dasarnya adalah di latar belakang masalah. Kalau kita sudah bisa mengungkapkan di latar belakang masalah itu tadi yang saya bilang, maka menuliskan identifikasi masalah itu akan gampang saja. Ya, nanti rumusan masalah itu adalah yang akan Anda riset itu, yang Anda akan jawab setelah riset. Itu rumusan masalah. Ya, dan nanti di bab 2 muncul dari rumusan masalah itu namanya hipotesis penelitian, dugaan. Kalau kuantitatif modelnya begitu ya. Nah, jadi satu kesatuan. Gitu. Kalau untuk tataran S1 ya rumusan masalah nggak usah banyak-banyak lah. Satu saja cukup. Maksimal 2 lah, maksimal 2. Ya, kalau untuk jenjang S1. Ya, satu saja cukup biasanya satu. Karena itu adalah nanti yang akan dijawab. Ya. Rumusan masalah nanti diturunkan jadi hipotesis, hipotesis nanti diuji. Ya, diuji nanti di bab 4-nya diuji apakah hipotesisnya diterima atau ditolak dengan hipotesis statistik. Ya, setelah itu nanti ada namanya tujuan. Tujuan itu kan berarti menjawab rumusan. Gitu ya, tujuan itu menjawab rumusan masalah. Ya, nanti ada manfaat segala macam itu bisa ditulis. Jadi mungkin itu tambahannya, saya memfokuskan di latar belakang masalah, harus benar-benar jelas itu ya. Jelas masalahnya apa, atau jelas kenapa tema Anda itu layak untuk diangkat. Nah, itu mengacunya pada riset-riset sebelumnya. Jelas juga apa yang membedakan riset Anda dengan riset-riset sebelumnya yang sudah dilakukan. Sehingga apa? Novelty-nya jelas. Kalau novelty-nya jelas, pasti kontribusinya juga akan jelas bagi keilmuan yang akan kita miliki. Jadi itu saja tambahan dari saya, Bu Hela, terkait tentang latar belakang masalah. Oke, ya, terima kasih Pak Samsul penjelasannya. Ya, bagi teman-teman ada yang mau ditanyain terkait yang Pak Samsul sampaikan atau secara keseluruhan mungkin ada yang mau ditanyain? Langsung mikir otak ya, ini kira-kira gimana bikinnya gitu ya. Jadi tadi ya saya tekankan, ketika kalian membuat ini, makanya kan bab 1 sebenarnya yang utamanya juga ya dibuat gitu ya latar belakang masalah, karena kita bisa melihat bahwa penelitian yang kalian lakukan itu sebenarnya perlu nggak sih? Perlu diteliti nggak sih? Jangan-jangan nggak perlu gitu. Sebelum tadi lebih jauh terkait dengan gap dengan novelty gitu ya. Terkadang justru kalian malah seneng gitu ya, karena pas dicari Google Scholar, oh banyak nih samanya, banyak referensinya. Nah, kan itu ingat lagi seperti yang kuliah umum disampaikan oleh siapa sih, saya lupa kemarin ya, yang kita kuliah bersama, gitu kan. Justru kalian seneng kalau belum banyak penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang akan kalian lakukan. Gitu ya, justru disitulah nanti kalian cari gap-nya, novelty-nya seperti apa ya, gitu ya. Jadi untuk tugas minggu ini adalah kalian membuat bab 1 tadi ya, tentukan dulu kalian mau metodenya adalah kuantitatif, kualitatif, atau research and development gitu ya. Nanti baru sistematikanya disesuaikan. Oh ya, satu lagi Bu Hela, mohon maaf. Oh ya, apa Pak Samsul? Bab 1 akan kita cek Turnitin, jadi Anda juga nggak boleh copy paste, ya. Akan kita cek Turnitinnya, sehingga nanti kelihatan ya Bu Hela ya. Ya. Yang copy paste itu akan kita.
Nah, itu seperti juga yang UTS, gitu kan, itu kita cek juga, gitu kan. Nah, di sini pun juga sama, gitu ya. Nanti bab 1 sampai bab 3 kalian, itu akan kami cek dengan Turnitin. Jadi, mulai belajar bagaimana cara memparafrase, cara mengutip yang dengan kode etik yang benar, gitu ya. Oke? Ya, tadi ya, minggu ini kalian buat bab 1, nanti deadline-nya adalah minggu depan ya. Nanti diinfokan lagi oleh dosennya masing-masing. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Ibu, saya mau nanya, Bu. Kenapa? Nila. Ya, Bu. Kan kemarin UTS udah buat latar belakang masalahnya ya, Bu. Nah, itu kita dikasih tahu nggak sih, Bu, dari UTS itu kita salahnya di mana, biar ada acuannya gitu, Bu. Nah ini, kalian buat saja, langsung dikembangkan saja dari situ, dibuat saja, gitu ya. Bab 1-nya lagi dibuat, kan kemarin sudah UTS ada gambarannya. Nah, plus tadi ada masukan dari Pak Samsul, bagaimana cara membuat latar belakang masalahnya. Nah, mungkin kalian sudah kebayang, oh saya kemarin kurang ini buatnya. Oh iya, yang ini udah saya ada, gitu kan. Nah, itu tinggal dikembangkan. Nanti akan kami cek setelah ini. Jadi kalian buat secara lengkap bab 1-nya, biar kita juga bisa melihat secara keseluruhan. Gitu ya, Dila ya. Aldila? Iya, Bu. Ya. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke. Silahkan, ada lagi yang mau ditanyain? Gimana? Nggak ada? Prof. Prima mungkin ada yang mau ditambahkan? Oh ya, Prof. Prima. Suruh ya, tambahkan. Ya, ada yang mau ditambahkan, Prof? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, tadi saya bergabung di Pak Ishak. Karena 5E ada yang nggak bisa masuk di sini, kepenuhan. Jadi saya bergabung di Pak Ishak, makanya tadi nanti saya rekamannya Prof akan kita share, Prof. Rekamannya akan kita share. Betul, nanti di-share ya, nanti kita bagi share juga Prof. ke semuanya. Ya, jadi tadi kita sudah bicara, tapi sambil kiri kanan saya masih dengar gitu ya. Karena kan dua Zoom, saya buka dua laptop tadi. Ya, jadi di sini kita sudah bicara teknis ya, lebih banyak bicara teknis. Nah, kemudian yang kemarin kan sudah ditulis ya. Kan ada waktu mid semester, kan ada. Nah, nanti Bu Ella, Pak Samsul, Pak Subhan, kita mungkin mengadakan kelas khusus lah ya dengan kelas kita untuk mempertegas yang dibuat kemarin itu. Ya, mempertegas yang dibuat kemarin, nanti masuk ke kelas khusus. Ya, mungkin kelas khususnya tidak terjadwal di sini. Kalau saya punya rencana mungkin ada malam gitu ya. Saya ketemu dengan satu kelas, karena memang kita kan harus pandu ya. Sebaiknya pas di akhir nanti itu minimal masalah, kemudian yang penting kerangka kerjanya mereka sudah paham. Kan itu ya nanti. Jadi ketika semprol, mereka sudah tinggal mengembangkan. Nah, walaupun apa yang ditulis kemarin itu belum tentu fix mereka lakukan. Bisa jadi kan? Bisa jadi ketika kita baru masukkan ada perubahan. Nah, gitu. Jadi mungkin nanti nih 1-2 minggu ini akan ada perubahan. Saya yakin itu akan ada perubahan. Jadi nanti kita minta yang fixnya. Takutnya kita mubazir mengoreksi kalau yang mengoreksi UTS iyalah ya. Udah pasti itu kita lakukan. Mengoreksi untuk tindak lanjut maksud saya. Ketika kita mengoreksi tindak lanjut, betul-betul yang kita minta dia sudah fix nggak ini? Betul-betul sudah mau di sini nggak? Jadi kan kita membimbingnya nggak 2 kali. Ya, yang tugas UTS itu UTS. Yang berikutnya ini mungkin ya, makanya saya juga berpikir mungkin setelah 3 minggu, 4 minggu ini, saya akan ketemu langsung dengan satu persatu kelas, akan membicarakan detail seperti itu. Kan kita sudah memberi masukan ini ya, gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi tolong dipikirkan selama 1-2 minggu ini, 3 minggu ini, kemarin yang ditulis dalam UTS itu, apakah itu akan dilanjutkan? Nah, kalau kemudian dilanjutkan, oke. Tapi nanti akan dikoreksi dulu oleh dosen. Ini bisa lanjut apa tidak? Kan gitu ya. Gitu ya Bu Ella, Pak Samsul, sama Pak Subhan. Yang ditulis oleh mahasiswa belum tentu sudah bisa kita terima. Tapi mahasiswa yang masih ragu-ragu harus fix dulu. Biar kita tidak 2 kali kerja, maksud saya begitu.
ya Pak Samsul ya. Jadi kita bisa hemat kerja kalau UTS itu urusannya berbeda, sedangkan ini yang untuk kita koreksi sampai next terakhir, nah itu harus sudah fix. Karena belum tentu judul yang dimasukkan, yang dikirim ke kita itu judul yang jangan-jangan judulnya sudah banyak, judul-judul kakak-kakak kelasnya. Kan kita ingin judul-judul yang lebih up to date. Nah, gitu. Jadi judul-judul lebih up to date itu kita nanti akan memberi masuk ya, Pak Samsul, Bu Hela, dan Pak Subhan. Gitu ya, kira-kira. Ya, oke, demikian aja tambahan saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Prof. Masukannya, ya itu tambahan lagi sedikit buat teman-teman, buat gambarannya. Oke, gimana? Ada yang masih mau ditanyakan? Nggak ada? Ya, nanti bisa berarti tanyakan ke masing-masing dosennya ya, di kelas ya. Nanti mungkin pengen pastikan judulnya gitu kan, atau masalahnya kira-kira perlu diteliti atau enggak gitu ya, tinggal dikonfirmasi saja ke dosennya masing-masing. Oke, kalau sudah tidak ada mungkin diakhiri saja ya, Pak Samsul, Pak Zawan, Pak Prof. Kita akhiri sama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Nanti link absennya akan di-share oleh dosen masing-masing untuk di-share di grup ya. Ya. Terima kasih, Bu Ella. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsul, Terima kasih. yang tadi, Terima kasih, Bu. Pak Samsul yang link tadi dikirim ya. Oh ya, nanti link rekamannya saya kirim. Ya, Ya. biar mahasiswa membuka kembali. Gitu. Ya, ditunggu nanti, Bu. Saya taruh YouTube dulu. Karena tadi YouTube-nya nggak bisa ngonek ke Zoom-nya. Gagal terus. Ya. Jadi live streaming nggak bisa. Nanti rekamannya saya kirim. YouTube, Ya, oke. Nih, link absen nih. Oh, link absennya juga ya. Saya kirim juga. Nanti. Ya, link absen juga ada di Bu chat Ella, ya. Bu Ella, Ya, Bu Ella, yang ya, bikin Prof. link absen saya dong 5F. Ya udah Saya di sini kirim. sudah masuk juga, Prof. Udah sekalian. Saya kirim. Ya, udah sekalian. Ya, oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semua kelas di link ini ya, nanti ada pilihannya kalian kelas berapa, kalian ketik nama lengkap kalian, nanti ada pilihan kelasnya. Nah, tinggal kalian pilih. Gitu ya, jadi semua kelas, ada 4 kelas, tinggal di situ aja linknya sama. Oke? Baik, Ibu. Bu Ella, Ya, Pak Samsul. ini saya nanti ada rapat ini. Ya, siap. Siap. Siap, Pak. Bu Yang Prima jam nanti, kedua linknya, yang jam kedua. Ada, Prof. Nih. Bu Prima juga mau masuk lagi nanti jam. Mau masuk lagi, Prof? Iya, link PBSI juga belum dipakai sampai nanti jam 1. Oh, kalau kayak gitu gini aja, Bu Ella. Kalau ini bisa Pinjam PGSD. pinjam PGSD biar Ya, semuanya. saya pinjam PGSD aja biar bisa masuk. Nanti linknya saya kasih lagi, Prof. Yang baru. Iya, betul-betul. Ya. Link PBSI belum bisa dipakai sampai Siap, Prof. nanti. Kita Ada acara coba, IMA. ya, coba minjem ke Ya, PGSD biar masuk semua. Oke, ditunggu ya. JJ, makasih. Terima kasih, Prof. Ya. Yang sudah absen boleh live ya. Ya, boleh live. Ya. Boleh Saya- kok, nggak harus mejeng di sini kok. Saya juga live mau mengedit ini rekaman. Ya, Siap. Terima kasih Bu Ella. Pak Subhan Aziz. bisa Ya, di ya. Assalamualaikum. Ya, warahmatullahi oke. Baik, terima kasih Bu Hela, Pak Samsul. Kita ketemu lagi 15.30.